Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga telur ayam di Pasar Peterongan Kota Semarang tembus Rp32.000 per kilogram. Teror geng motor dengan senjata tajam tertangkap kamera warga di Klaten hingga Tegal. Usai menenggak minuman keras, seorang perempuan muda tewas di kamar indekosnya di Blora. Ugal-ugalan geng motor dengan senjata tajam meresahkan warga Klaten dan kota Tegal. Polisi menangkap sejumlah anggota geng motor yang ternyata mayoritas masih remaja. Ugal-ugalan rombongan pemotor dengan senjata tajam ini terjadi di Jogonalan, Klaten. Video dari akun Instagram Merapi Uncover terlihat rombongan ini melaju dari arah Klaten ke Yogyakarta. Kasih Humas Polres Klaten mengatakan peristiwa ini terjadi pada 28 Februari lalu. Mereka kini memburu ke 6 orang yang ada dalam rombongan tersebut karena meresahkan warga dengan membawa senjata tajam. Pada masyarakat pengguna jalan yang lain. Sudah ada aduan Pak dari warga masyarakat terkait video viral tersebut? Ya aduannya sementara lewat medsos, tetap kami tidak lanjuti. Kami himbau kepada masyarakat kalau berkendara jangan menyalahi aturan lalu lintas. Di kota Tegal, terekam pula aksi geng motor bersenjata tajam yang berkeliaran malam hari di Jalan Gajah Mada. Adapun rekaman video lain yang memperlihatkan seorang remaja anggota geng yang jadi bulan-bulanan warga. Setelah 2 hari berlalu, akhirnya polisi menangkap 3 pelaku yang diduga anggota geng motor tersebut. 2 diantaranya ternyata masih anak-anak. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebilah celurit berukuran cukup besar. Senjata ini diduga yang dibawa tersangka saat konvoy. Beberapa orang ini ataupun dari 1 orang ini ada beberapa kriteria pelaku dewasa ataupun juga anak-anak. Tentunya ini ada upaya hukum yang berbeda. Namun demikian tidak berhenti dari sini. Nanti akan terus kita kembangkan penyidikannya ataupun penyelidikannya untuk mencari orang-orang yang mungkin ingin melakukan hal-hal yang tercela atau tidak terpuji atau hal-hal yang melanggar hukum yang ada di Polres Tegal Kota. Kini tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Krisna Agung, Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Klaten dan Kota Tegal. Seorang perempuan muda di Blora ditemukan tewas di indekosnya. Diduga korban tak sadarkan diri karena meninggal dunia usai menenggak minuman keras. Di salah satu kamar indekos di Jalan Raya R.A. Kartini Gang 1, Kelurahan Kudan, Blora, ditemukan jasad perempuan 18 tahun. Ia adalah Bella Ishartina, warga Desa Jatisari, Kecamatan Banjarrejo. Ia ditemukan tewas oleh kekasihnya yang saat itu sedang menginap di indekos. Pada Minggu pagi, pukul 10, saat kekasih korban bangun, Bella sudah tak lagi bernafas. Kekasih korban, Saiful, mengatakan korban ditemukan dalam kondisi mabuk berat pada Minggu dini hari di warung remang-remang dekat SPBU Jepon. Korban kemudian dibawa pulang ke indekosnya. Setengah 1 malam dalam keadaan tidak sadar, terus sampai semalam itu bukan sama sekali. Ditungguin Ya, saya tunggu sampai pagi, ya. nggak mau makan. Terus meninggalnya jam berapa? Ya, saya nggak tahu. Nggak tahunya Persisnya tanya pagi jam 10. bangun pagi. Ya. Itu dalam keadaan kalah. Telepon sampai P bahwa salah satu penghuni kos di RT 2 RW 3 bahwa ada yang meninggal dunia. Nggak tahu penyebabnya Pak ya? Sampai saat ini belum tahu.
Dari hasil pemeriksaan luar, polisi tidak menemukan bekas luka pada tubuh korban. Kuat dugaan korban meninggal karena efek dari minuman keras. Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Arif Nur melaporkan dari Blora. Sementara itu di Klaten, seorang kakek ditemukan tewas di selokan. Korban ditemukan dengan sejumlah luka pada bagian kepala. Gempar, sesosok mayat pria ditemukan di selokan wilayah Desa Bulusan, Karangdowo, Klaten. Korban adalah Harto, pria berusia 78 tahun. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh warga setempat yang hendak membuang sampah di selokan. Buang sampah. Terus? Ya, terus nampak orang meninggal itu aku terus pulang masuk. Bilang sama anakku. Di mana? Di mana posisinya? Posisinya di dekat pokat itulah. Sungai. Iya, di sungai itulah. Kaget, Bu? Terkejut aku. Tengkurap atau terlentang? Terlentang. Gini? Iya. Cowok, Bu? Cowok. Sudah tua, Budi? Udah. Bukan kenal, Budi? Tidak kenal? Kenal satu kampung sini, tapi aku sebelah sana. Oh. Setelah polisi datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara, ditemukan sejumlah luka pada bagian kepala dan pelipis korban. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Yogyakarta untuk diotopsi. Sejauh ini polisi baru memeriksa satu orang terkait penemuan jasad kakek asal Desa Bulusan. Pihak yang diperiksa adalah seorang pria yang rumahnya tak jauh dari lokasi penemuan korban. Yang diamankan sementara kita masih mendalami ya, maksudnya dalam artian kita masih mengamankan terduga yang kita belum tahu nanti apakah benar itu ada unsur pidananya, dan hasil otopsinya juga memberikan keterangan bahwa ada benturan, dan kita juga masih menunggu hasil laboratorium forensik juga. Satu orang dan nanti kita akan memanggil beberapa saksi dari keluarga korban dan tokoh masyarakat. Dari lokasi kejadian, polisi juga menemukan sepeda milik korban, batu bata, kerikil hingga kayu. Barang-barang itu diduga berkaitan dengan kematian korban. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Masih dari Klaten, dua kakek ditangkap karena mencabuli seorang remaja hingga hamil. Modus keduanya adalah berpura-pura menjenguk nenek korban yang sakit. Bukannya menikmati hidup di usia senja, dua kakek ini malah memilih berurusan dengan hukum. Warga Kecamatan Keling Jepara yang masing-masing berusia 70 dan 69 tahun ini ditangkap polisi karena mencabuli seorang remaja hingga hamil. Remaja diketahui hamil 7 bulan oleh pihak sekolah. Setelah didalami, pencabulan dilakukan masing-masing tersangka pada Juli dan Agustus 2023. Modusnya dengan berpura-pura menjenguk nenek korban yang sedang sakit lumpuh. Keduanya mengiming-imingi dengan uang agar tidak melapor ke orang tua korban. Ini tinggal dengan neneknya dalam kondisi sakit lumpuh. Nah, kemudian tersangka ini berpura-pura menjenguk neneknya. Kemudian pada saat situasi sepi, melihat korban sedang duduk nonton televisi. Ya. Kemudian tersangka ini menghampiri korban dan merayu akan memberikan uang jajan dengan syarat yaitu mau membuka bajunya. Setelah korban membuka bajunya, selanjutnya dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul tersebut. Ini sampai 3 kali dalam periode waktu yang tidak lama. Ya. Tersangka W ini masih kerabat, kemudian juga datang ke rumah nenek korban tadi, kemudian juga mengetahui korban. Kemudian korban pada saat itu minta uang jajan kepada tersangka. Namun tersangka kemudian mau memberikan uang jajan asal korban mau membuka celananya. Dan kemudian juga dilakukan persetubuhan. Pakaian korban yang diduga dipakai saat pencabulan terjadi disita sebagai barang bukti. Kini kedua kakek cabul dijerat pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Itu tentunya juga menghimbau kepada orang tua agar senantiasa. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Pergaulan dari putra putrinya.